Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pemirsa yang berbahagia, pada malam hari ini kami akan menjawab pertanyaan dari para Bapak Ibu sekalian petani kelapa sawit. Kali ini berkaitan dengan bibit kelapa sawit. Jadi ada dua pertanyaan yang sekaligus akan kita jawab. Yang pertama, Pak, bagaimana mengendalikan tanaman bibit saya ini yang baru kami pindah dari pre-nursery ke main nursery, kemudian daunnya gosong seperti ini karena terkena pupuk. Nah, itu. Jadi, yo gimana lo kok bisa pupuk bisa kena daunnya? Karena ini kebiasaan orang. Kalau pupuk pakai urea itu biasanya itu kan kurang puas kalau tidak diencerkan, dipakai air, kemudian disemprotkan bahkan kadang dikocorkan. Tidak hati-hati ya terkena daun akan menjadi seperti terbakar. Itu kan akibatnya sudah tahu sendiri. Jadi pemupukan itu di pembibitan juga ada yang selama ini ada SOP-nya juga ada menggunakan pupuk NPK biasanya. Ditambah juga glycerit atau dolomit untuk defisiensi Mg. Jadi inilah yang kadang-kadang pada manuver sendiri, berimprovisasi sendiri di pupuk. Ya ini seperti ini ya pertanyaan ke saya. Bagaimana Pak? Ya ini harusnya langsung cepat disiram dengan air supaya apa? Cepat encer, kemudian tidak menjadi agak fitotoksik lagi gitu. Nah ini jadi tapi kalau ini parahnya ya tidak begitu parah sebetulnya. Jadi dibiarkan, dirawat, dilihat untuk daun-daun yang seperti terbakar ini. Oke ya, disiram ya supaya cepat encer. Kemudian yang kedua, yang sering menjadi permasalahan di pembibitan, apalagi pembibitannya baru pertama kali dekat hutan. Itu yang menjadi masalah adalah penyakit bercak daun ataupun antraknosa. Nah, kalau antraknosa gejalanya mirip ini. Kalau ini kan di tengah itu enggak teratur. Itu kan kalau antraknos dari pinggir. Yang disebabkan jamurnya. Jamur fungi imperfecti yang ada Helminthospiro, Botryodibuldia, dan sebagainya. Di samping itu ada juga penyakit bercak daun yang disebabkan oleh jamur Corvularia. Jadi ini yang menjadi kendala utama pembibitan kelapa sawit ya seperti ini. Tapi kami berikan beberapa kuncinya supaya mengurangi intensitas serangan dari penyakit bercak daun ataupun antraknosa tersebut. Caranya apa? Caranya ada dua, yaitu yang bersifat preventif dan kuratif. Preventifnya bagaimana? Jadi preventif itu adalah di dalam tanaman yang sehat penyakit itu tidak akan mudah menyerang, mengalahkan. Contohnya kita kalau flu untuk manusia ya, kalau kita fisiknya kuat, makanannya bagus, olahraga seperti itu, flu-nya nggak jadi. Sama dengan juga ini di tanaman kelapa sawit penyakit bercak daun gitu. Kalau tanamannya sehat, ya serangannya itu menjadi lebih ringan. Supaya sehat diapakan? Ya itu biasanya faktornya itu tanamannya begini. Satu harus disiram cukup. Airnya harus cukup. Kalau tidak hujan, pagi sore harus disiram. Nah, kebutuhan airnya cukup. Nah, kemudian yang tentunya ini kemudian yang dianggap penting lagi setelah medianya bagus cukup juga harus dipupuk, nutrisinya cukup. Nah, dari kedua faktor ini tanamannya akan menjadi sehat. Nah, serangan akan menjadi berkurang.
Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah semi preventif dan kuratif sebenarnya. Kendalikan gulma yang di dalam polybag maupun di sekitar polybag yang di lapangan. Semua harus dikendalikan secara bersih. Kenapa? Ada dua alasannya. Satu, karena secara tidak langsung nanti berkompetisi menyebabkan tanaman lemah, berkompetisi nutrisi. Yang kedua, sebagai inang alternatif dari jamur curvularia maupun antraknosa yang tadi. Nah, makanya kalau dibersihkan rumputnya, gulmanya tadi, akan dua sekaligus caranya mengendalikan penyakit antraknos maupun bercak daun. Ini ya, jadi itu langkah ketiga. Selain menyiram, kemudian memupuk, kemudian weeding, mengendalikan gulmanya. Kemudian yang kuratif. Yang kuratif apa? Itu ya sering dimonitor, diamati terus. Jika muncul bercak, ya harus dikendalikan secara kuratif dengan menggunakan fungisida yang ada. Ini sering menggunakan fungisidanya, tipsnya adalah harus sering dirotasi. Jadi silakan menggunakan fungisida yang ada, yang diganti-ganti ya kuncinya. Pakai Daiten M45, pakai Amistarto, pakai Skor. Nah itu supaya mode of action-nya, cara kerjanya berubah sehingga lebih manjur lagi. Ini bercak daun itu karena di hutan dekat banyak inang alternatif seperti itu. Makanya rumput gulma tadi harus dibersihkan. Jadi ada tiga atau empat tadi kuncinya ya. Nah, jadi disiram, dipupuk itu secara preventif, kemudian siangi gulma secara bersih itu ada dua pengendalian, kemudian kuratif 4 cara tadi. Nah, jadi waktu sedikit itu diamati, disemprot, jangan waktu banyak udah berat baru disemprot secara kuratif. Inilah kunci-kunci kita mengendalikan penyakit bercak daun pembibitan kelapa sawit. Jadi dua masalah ini sekaligus kami jawab di video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi petani sawit di Indonesia. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.